Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemokan salah satu aplikasi yang telah saya sempurnakan dari tahun ke tahun, dan ini adalah salah satu aplikasi yang berkategori online shop. Sini saya akan sudah menamakannya dengan nama EY All Shop. EY itu nama saya, nama panggilan saya, dan inilah tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, ke bawahnya banyak produk. Ini tampilan menu awal aplikasi sebelum pengguna mendaftar atau login. Di sini semua ada menu-menunya, banyak, sudah lengkap. Semua produk, semua pelapak. Pelapak itu penjual. Konfirmasi order, tracking order ini biasanya di tracking order, dan ini laporan order. Nah, kalau laporan order itu harus login. Ini hanya untuk member itu yang sudah daftar. Nah, sekarang saya akan mendemokan cara mendaftar. Kita klik daftar di sini. Daftar. Di sini pendaftaran sudah tertera ya. Di sini menu pendaftaran sudah ada. Nah, daftar, kita bisa daftar sebagai pembeli ataupun penjual. Pertama, saya akan praktekkan di sini sebagai pembeli dulu. Kita isi username-nya, nama saya, passwordnya juga nama saya. Tuliskan nama lengkap, nama saya. Nah, sini nama kota Tangerang, kecamatan Cibodas, nomor sudah. Ini daftar sebagai pembeli. Oke, kita sudah daftar sebagai pembeli, dan otomatis sudah masuk ke akunnya, akun pembeli, akun user. Coba kita masuk ke laporan order yang tadi harus jadi member. Sekarang sudah masuk ya, ini sebagai member sudah. Nah, sekarang kita logout lagi. Kita login. Coba kita login sebagai yang tadi, username-nya masukkan tadi Erik, passwordnya juga Erik. Kita login. Nah, ini sudah masuk ya. Sini ada tertera akun atau dan logout, berarti sudah masuk. Coba kita semua produk. Di sini ada kategori, misalnya kita mau kategori komputer saja. Nah, di sini ada komputer saja. Kita tes ya, kok tes. Coba membeli komputer yang ini, Ultrabook. Kita klik Ultrabook. Di sini tentang pelapak Khalifah Umayyah. Nah, pelapaknya namanya Khalifah Umayyah. Di sini kita coba deh. Kita beli dulu sekarang. Beli sekarang. Nah, sini tampilan bisa batalkan transaksi dan bisa lanjut belanja. Lanjut belanja ini kita bisa membeli produk yang lain selain ini. Misalnya yang ini dulu kita selesaikan. Kita pakai JNE contohnya. JNE. Nah, ini JNE tracking. Lakukan pembayaran. Nah, kita melakukan pembayaran di sini. Sini sudah masuk ya, masuk ke dalam sini, status transaksi, konfirmasi. Nah, kita kalau mau statusnya masih pending, kalau pengen statusnya sudah terkonfirmasi ya kita harus konfirmasi, klik. Nah, nomor invoice-nya ini, total pembayaran segini, transfer ke ini. Nama pengirim itu nama yang sudah transfer, maksudnya kita pembelinya. Nama pengirim misalnya Erik. Tanggal transfer tadi hari ini gitu misalnya. Bukti transfer, contoh bukti transfer kita pakai ini aja dulu ya sebagai bukti transfer. Kirimkan.
Jadi statusnya di sini terkonfirmasi. Tampilannya sudah beda ya. Oke, sekarang kita selesai membeli produk. Nah, sekarang kita logout. Berikutnya kita daftar sebagai pelapak. Kita daftar sebagai pelapak. Di sini daftar penjual. Username misalnya kita pakai Erik lagi aja deh. Erik juga passwordnya. Nama toko misalnya toko online aja. Jenis kelamin laki-laki, nomor handphonenya, nomor saya, semua otomatis terpilih karena sudah ada trackingnya ya, track recordnya. Saya sudah pernah coba. Nah, referral, kode referralnya misalnya EY 123. Oke, itu aja. Daftar sebagai penjual. Nah, langsung masuk ke dashboard penjual, reseller, pelapak. Nah, toko online EY namanya. Nah, kita maksudnya udah selesai ya. Selesai, ini sudah ada, lihat semua. Jadi konsumen belum ada karena belum ada. Nah, belum ada. Sini sudah dashboardnya sudah lengkap ya. Dashboard, referensi, nomor rekening, info keterangan, data produk. Nah, data produk ini bisa ditambahkan nih. Pilih kategori produk atau apa terserah. Sini sudah ada stok awal, semuanya sudah lengkap. Tinggal tambahkan saja. Sini sudah lengkap. Nah, ini cancelnya kayak nanti foto perbaikan. Nanti saya perbaiki setelah ini. Nah, transaksinya misalnya kita beli ke pusat, kita beli ke orang, beli barang, ini ada. Nah, kita penjualan ke konsumen, misalnya konsumen ada pembeli, nah ini ada trackingnya. Nah, semuanya ada, edit profil juga ada, password. Kalau tadi kan daftar sudah ada passwordnya. Di sini saya tidak menerapkan password karena untuk keamanan. Nah, passwordnya di sini kalau misalkan mau update, terus passwordnya nggak mau dirubah, nggak usah diisi, langsung update aja nggak apa-apa. Keterangan tinggal isi keterangan. Oke, sekarang kita logout. Kita login sebagai penjual. Penjual itu loginnya bukan di sini. Jadi kita login sebagai penjual reseller. Nah, pelapak login. Username-nya pakai yang tadi Umayyah ya. Username-nya sama, sign. Nah, Khalifah Umayyah ini tadi kita membeli barang di Khalifah Umayyah seharga. Nah, ini dia. Di dashboardnya saja sudah tertera trackingnya ini, udah transaksi, JNE, statusnya terkonfirmasi berarti sudah bayar. Total ongkir ya segini, maksudnya total plus ongkir sudah segini harganya. Kita masuk ke transaksi penjualan ke konsumen. Nah, ini dia. Yang tadi konsumen membeli, kita bisa lihat profil konsumen, tinggal klik di sini aja. Nah, konsumen yang tadi beli, ini dia. Kenapa ini tanggal lahirnya 00? Karena konsumennya belum ngedit di profil, belum melengkapi kan tadi, langsung masuk aja. Oke, kita kembali. Kita masuk ke orderan. Kita masuk ke orderannya yang tadi, detail. Nah, di sini masih konfirmasi dia statusnya. Statusnya belum diproses oleh si penjual, si pelapak yang punya toko. Khalifah Umayyah ini punya toko. Kalau misalkan si tokonya ini mau merubah statusnya menjadi diproses, tinggal klikin aja ubah status jadi proses.
Oke, lanjut ubah status jadi proses. Kalau misalkan ini prosesnya, oh tadi salah, belum diubah, ya udah ganti lagi jadi pending. Jadi statusnya pending. Nggak cuma dari sini aja, kita nggak perlu lihat ke sininya juga nggak masalah. Kita langsung di sini aja. Ini ada proses data, tinggal klik. Oke, di sini pasti berubah. Nah, di sini berubah jadi proses. Begitupun dengan si ini, yang tadinya pending kita rubah jadi proses. Nah, ini proses. Yang user 1 konfirmasi dia sudah bayar, kita berubah jadi proses, kita proses misalnya. Nah, ini proses. Itulah tampilan dari Pelapak. Laporannya sudah ada data keuangan atau keuangan belanja ke perusahaan. Nah, segini keuntungan. Data penjualan. Nah, ini data penjualan. Per bulan sudah ada, nominal penjualan ada, produk yang terjual berapa, jumlah jualan perusahaan berapa. Sudah ada semua per bulan. Sini sudah ada. Oke. Begitulah Pelapak. Nah, sekarang sudah selesai di sini? Belum selesai. Kita logout lagi. Kita masuk ke administrator. Nah, sekarang administrator. Free. Di sini admin login. Admin login itu dibuat berbeda ya. Ada security kodenya. Adminnya, akunnya admin, akunnya juga admin. Security kode huruf besar semua. T5CPL. Oke, kita masuk. Beginilah tampilan admin yang mengelola semua yang ada di interaksi di si penjual atau si pembeli, semuanya sudah ada. Toko atau reseller, master, data konsumen, bisa lihat semua konsumennya ada berapa, termasuk yang baru data tadi ini konsumennya. Nah, bisa dilihat juga, dan si admin bisa merubah profilnya juga. Nah, histori transaksinya juga kebaca, sudah ada. Data konsumen sudah ada. Misalnya kita edit. Nah, di sini admin bisa ngedit si data konsumen. Ya, bisa. Nah, sekarang kita balik lagi ke data reseller. Data reseller yang tadi baru daftar pun ada. Begitu juga sama. Bisa dilihat detail dan bisa mengeditnya juga. Dan bisa menghapusnya juga. Nah, misalnya kategori produk bisa diedit dari sini. Bisa ditambahkan juga kategorinya mau apa aja nih. Nah, ini nanti tombol kembalinya belum diperbaiki. Nanti saya kembalikan tombol cancel. Misalnya kita kembali lagi ke transaksi penjualan ke reseller. Nah, ini udah ada tadi. Penjualan ke pembelian ke supplier. Nah, supplier beda lagi nih. Ini ke pabrik. Pembayaran reseller. Nah, pembayaran reseller ini sudah ada, termasuk download file juga. Sudah ada download file. Di sini sudah tertera. Kita lihat download filenya. Oh, ini dia. Formulir. Oh, belum. Saya belum install ininya. Ada aja lagi. Oke lah, kita lanjut ke berikutnya. Ini bisa, misalnya bukti transfer itu di download. Bukti transfernya bisa dilihat. Ya, prosesnya sudah diproses, ini masih konfirmasi, belum diproses oleh reseller. Berikutnya, report keuangan reseller. Kita bisa lihat juga si toko online EY tadi ada berapa, Kerinci Store ada berapa, terus Kali Pak Umaya ada berapa. Nah, ini
baca jelas semuanya. Oke, menu utama identitas website bisa dirubah. Identitas website di sini sudah bisa dirubah dari oke. Menu website kita juga bisa, si admin bisa mengelola menu website mana saja yang ditampilkan di menu awal. Ini di menu semua ditampilkan di sini ada. Bisa juga kita menambahkan menu di sini. Di sini cara menambahkannya pakai form page ataupun kategori atau dimasukkan ke dalam form link. Bisa disubmit. Linknya di sini diisi. Linknya mau kemana? Gitu. Misalnya kita tambah berita atau ini linknya link berita apa itu kita masukkan ke sini, atau link YouTube boleh masukkan ke sini. Reset ini untuk menghapus. Halaman baru. Kita bisa membuat halaman baru tentang kami, halaman perusahaan, dan bisa diklik di halaman baru. Bisa contoh seperti ini, portofolio ini diklik, nah dia akan membuat halaman baru. Tapi kalau sini saya setting halaman menimpa, ini menimpa halaman ini. Nah, ini portfolio saya, itu ini menimpa. Ya, ini masuk ke saya setting menjadi ini halaman baru agar tidak menimpa halaman yang sebelumnya. Ini mode berita apa saja di sini kita pilih berita, semuanya sudah ada tertera. Misalkan kita mau menambahkan berita, tambahkan saja di sini, ada tombol tambah, sini semua ada. Si admin ini cukup sibuk untuk mengelola aplikasi ini, harus update. Si admin ini harus update. Modul video juga harus ada setiap harinya. Modul iklan itu terserah yang punya perusahaan. Logo website bisa dirubah di sini. Template website, template itu saya ambil dari yang punya website, yang punya template. Saya minta background template website itu ya ini yang punya template. Template itu asal muasal website dibuat. Saya mengikuti template yang sudah ada, jadi saya tinggal mengembangkan saja di dalamnya isinya. Kalau template itu kan ya pahamlah. Kalau sekarang backgroundnya kita bisa rubah jadi pink, green, atau red. Jika pink update, dan ini nanti jadi pink, kita rubah. Yang di sini ini nanti di pink, jadi halaman ini jadi pink. Nah, kita contoh terus, pink kan. Berikutnya ini saya lebih suka sama warna red sih, cuma yang belum ada ya biru. Jadi nanti berubah jadi warna biru, kita ambil menu utamanya biru ya. Oke, berikutnya modul interaksi, ada agenda, ada sekilas info, semuanya, ada jejak pendapat, semua ada, pesan masuk. Modul interaksi, modul user, manajemen user. Berikutnya di sini ada ya manajemen usernya, adminnya saya sendiri. Bisa ditambahkan juga manajemen modul. Nah, ini modul tuh link yang tadi ditambahkan. Publish ya, dipublikasikan no, n itu no, y itu yes, aktif ya, non aktif, many, bisa diaktifkan bisa tidak. Nah, ini boleh publish ya,
Oke, ini semua ya. Bisa diupdate, bisa. Nah, jadinya kan ya tadinya no jadi yes. Oke, berikutnya edit profile. Edit profile ini sama seperti yang lain. Kalau passwordnya tidak saya tampilkan karena demi keamanan. Nah, jika ingin merubah yang lain, tapi tidak ingin merubah password, maka dikosongkan saja passwordnya. Tinggal update, itu aja. Oke, sekarang kita logout, otomatis masuk ke menu utama dari websitenya. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Anda minat mau membeli aplikasi saya. Silakan order saja di di aduh di nomor yang saya tertera di deskripsi ya, nomor WA saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.